Saya mau jelaskan dulu artinya efektif. Agama itu harus efektif. Artinya adalah agama itu ya harus menobatkan orang, harus mengubahkan orang, rohani, karakter, jasmani, dan kualitas hidup. Ya, jadi semakin sering seseorang itu dengar firman, berdoa, beribadah, apalagi kita ini hamba Tuhan, Bapak Ibu. Semua itu harus ya menobatkan dan mengubahkan hidup kita. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, datang. Produktif, artinya berdampak. Pertobatan kita itu, perubahan kita itu harus memberikan pengaruh, maksudnya di sini. Harus memberikan hasil, itu artinya produktif. Bagi Tuhan, bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi setiap orang yang kita layani dan juga yang kita ajar. Bahkan, bagaimana cara supaya agama Bapak berfungsi secara efektif dan produktif? Karena kenyataannya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, di negeri ini kan tidak diperbolehkan hidup satu orang warga negara tanpa memilih satu keyakinan atau satu agama. Nggak boleh. Harus punya agama. Tapi kan realitasnya, negara kita ini dikenal negara yang sangat menyanjung dan menempatkan posisi amat dan tinggi. Untuk itulah tertuang di dalam butir pertama dari Pancasila mengatakan, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa itu yang pertama dan yang utama menjadi butir dari Pancasila? Itu kan mau menegaskan wajib hukumnya di Republik ini, di negara ini, orang harus percaya Tuhan. Dan silahkan memilih dari 5 agama yang ada. Nah, tapi kan kenyataannya, saya katakan dari Bapak Ibu, sudah semua orang menjadi pengaruh. Ya, dari 5 agama yang ada tadi. Tetapi masih juga kita banyak menemui, menjumpai, jauh api dari panggang. Artinya masih jauh dampak peranan dari agama itu dalam kehidupan pribadi, bahkan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya fungsi agama tadi belum terlihat, belum terlihat di negara kita. Maka saya melihat ada hal yang dilupakan, ada hal yang belum dimiliki pengaruh agama, terutama kita Protestan atau Katolik. Sehingga keberagaman kita selama ini belum membawa dampak perubahan dan belum seperti apa menjadi tugas dan fungsi dari agama di atas tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan. Ya, saya menjelaskan dulu arti kata Kristen. Saya sudah singgung. Kata Kristen berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristianos. Artinya orang yang telah bertobat, bukan pemeluk agama Protestan atau Katolik, bukan. Kristianos itu artinya orang yang telah sungguh-sungguh bertobat. Bertobat itu artinya berhenti, stop, meninggalkan semua dosa di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Dan dia tidak lagi mencoba-coba untuk memproduk dosa yang lama, termasuk juga memproduk dosa yang baru. Itu namanya tobat. Itu arti pertama dari kata Kristen. Yang kedua daripada kata Kristen atau Kristianos adalah orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hati dan totalitas ini. Ini juga arti yang kedua kata Kristen. Jadi artinya, kalau kita mau simpulkan, Kristen itu artinya Kristus. Tinggal berkuasa, memimpin, dan mengendalikan totalitas hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Itulah arti kata Kristen atau Kristianos.
Dan orang yang beragama Kristen, Protestan, atau Katolik belum tentu dia sudah sungguh-sungguh bertobat atau menerima secara pribadi dalam hatinya. Artinya belum tentu sudah menjadi orang Kristen. Belum. Kalau dia belum sungguh-sungguh bertobat dan terima Yesus. Saya kira ini lebih menjadi persoalan. Sehingga apa? Banyaknya orang Protestan, banyaknya orang Katolik tidak langsung bisa bawa perubahan dan pertobatan. Tidak langsung menjadi garam dan terang. Bahkan seringkali menjadi akar persoalan, akar masalah. Karena belum mengalami pertobatan. Ini masalahnya, Bapak. Dengan demikian kita hamba-hamba Tuhan, kita para pendeta jangan membiarkan jemaat kita itu hanya berhenti menjadi pengaruh agama Katolik atau Protestan. Jangan, Bapak Ibu. Karena itu tidak mengubah, tidak menobatkan, tidak memperbaharui totalitas mereka. Walaupun mereka sudah sejak dari lahir menjadi penganut agama Protestan atau Katolik. Kalau jemaat kita itu belum menjadi orang Kristen, artinya Kristus tinggal dalam hatinya, maka fungsi dan tujuan agama itu belum terasa, belum maksimal dalam hidupnya. Maka itulah sebenarnya tugas penginjilan. Masih harus terus kita lakukan. Setiap waktu, setiap saat, dimanapun dalam situasi serta dalam ujian apapun. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Kristus? Kristus. Sebutin kata Kristen atau Kristianos atau Kristus tinggal di dalam diri orang percaya. Itu pertama kali muncul di dalam kisah para Rasul 11 ayat 26. Bisa dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Siapa ini? Mereka yang telah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Sambil mereka mengajar banyak orang. Artinya sambil mereka memberitakan ini, memberitakan firman, menantang orang bertobat terima Yesus. Di Antioquia itulah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi Bapak Ibu, seringkali orang Kristen banyak kejebak menyamaratakan arti kata Kristen dengan agama Kristen. Jauh Bapak Ibu, jauh banget. Beda. Kristen itu artinya Kristus tinggal dalam hati kita. Kristen itu artinya kita sungguh-sungguh bertobat dan terus secara pribadi. Saya berharap kita semua yang sedang belajar saat ini jangan hanya menjadi penganut agama Protestan atau Katolik, tapi harus menjadi orang Kristen. Yaitu Kristus tinggal dalam hal kita dengan sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu bisa cek dalam Alkitab. Kata Kristen pertama kali itu muncul di Antioquia. Yang mana mereka itulah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi. Dan mereka itulah yang dikatakan dengan namanya Kristen. Maka ini alasannya Bapak Ibu saya katakan tadi. Orang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik harus dan perlu dan wajib hukumnya untuk menjadi orang Kristen dengan cara harus sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus harus berbalik dari semua dosa-dosanya kemudian berpaling kepada Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Kebiasaan yang lama, kebiasaan yang buruk, dalam bentuk apapun, harus diamputasi total. Berbalik 100%, bukan 99%. Bertobat total 100% kepada Bapak Ibu, saya juga masih menemukan banyak orang Kristen bukan bertobat tapi berubah. Kalau orang hanya Kristen yang senang berobat, orang Kristen yang senang, kalau orang Kristen hanya sebatas orang Kristen yang senang berobat, Bapak Ibu, itu sama dengan artinya pakambuan dia. Jadi hari Minggu itu hanya datang berobat, lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, umat lagi dia.
Jadi dosa satu minggu dihapuskan di satu hari, yaitu hari Minggu. Itu namanya berubah. Kita disuruh untuk jemaat harus menjadi orang Kristen yang bertobat, bukan berubah. Bertobat itu berbalik 100% dari segala bentuk dosa, kesalahan di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Jadi artinya apa? Bukan hanya hari Minggu pas ibadah, kelihatan rohani. Lalu sini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, rohana. Gak bisa. Itu namanya belum bertobat total. Itu namanya belum berbalik total, Bapak. Orang yang bertobat total, hari Minggu rohani, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tetap juga rohani. Nah, itu namanya bertobat total. Orang yang bertobat total, bukan hanya hari Minggu menjaga kekudusan dan kesucian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma satu pun. Dalam usaha pekerjaan dan bisnis, dalam pekerjaan kita, jangan lupa, kita harus tunjukkan bahwa diri kita orang yang sudah menjadi Kristen, sudah bertobat. Kristen dalam hal kita artinya apa? Sebagai profesional, mereka tidak bekerja disiplin tepat waktu. Sebagai pengusaha, mari kita berbisnis dengan cara-cara Tuhan. Dan jangan sogok kiri, sogok kanan, Bapak Ibu. Tipu kiri, tipu kanan, nggak boleh lah. Itu namanya kita belum menjadi Kristen. Baru hanya sebatas penganut agama Kristen Protestan atau Katolik, Bapak. Berbalik. Ya, dan harus mengalami perubahan. Korintus 5:17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya ada perubahan, ada pembaharuan. Sehingga makin terlihatlah setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun bukti-bukti konkret daripada perubahan-perubahan totalitas hidup kita. Saya kira ini harus dan wajib dimiliki oleh kita penganut agama Katolik atau Protestan. Supaya keberagaman kita, supaya doa kita, penyembahan kita, ibadah kita, pelayanan kita, apalagi firman Tuhan yang kita pelajari